Keputusan yang diambil oleh Dian memang membuat sakit banget ya hatinya Tias. Maka dari itu nih guys ya, ketika Tias diajak jalan oleh Dian, ini kesempatan buat Tias nih guys ya, bahwa dia minta waktu 1 hari saja untuk Dian dan Tias itu bersama sebelum perpisahan itu terjadi. Maka dari itu harapannya Dian itu mau melakukan apa yang diminta oleh Tias, yaitu 1 hari bersama dengan Tias. Dan tentu saja karena rasa cintanya Dian begitu sangat dalam, otomatis membuat Dian mengiyakan. Pastinya dia akan melakukan apapun ya demi Tias, yaitu bersama dengan Tias walau sehari saja, karena memang di situ sebenarnya dia masih mencintai Tias, namun karena memang dia harus mengambil keputusan berat dan keadilan harus terjadi, makanya dia memilih untuk memutuskan bercerai dengan Hani dan juga dengan Tias demi kebahagiaan bersama. Nah, sementara Hani nih guys ya, yang telah membuat ibunya sendiri celaka, otomatis membuat dia merasa sangat ketakutan dan membawa ya Ibu Yuni itu ke rumah sakit nih guys ya. Dan tentu saja di situ nih guys ya, dia sangat ketakutan. Bahkan dia juga sempat ditanya oleh papanya sendiri nih guys ya, terkait ya Yuni kenapa dia bisa masuk rumah sakit. Nah, membuat dia itu sangat bingung gitu loh. Harapan dia cepat selesai masalahnya. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada juga Abel yang ternyata di tengah jalan itu malah ketemu dengan Gino. Padahal dia itu mau melupakan Gino karena dia sudah tidak mau bertemu lagi dengan Gino. Ternyata malahan dia dipertemukan secara tidak sengaja seperti itu loh guys. Nah, ketika berada di danau nih guys ya, ternyata di situ nih guys ya, hal yang tak terduga itu terjadi, di mana memang di situ sebenarnya Dian mengungkapkan bahwa dia itu mencintai Tias. Dan Dian berharap jika memang hatinya berlabuh ke Tias, harapannya mereka itu bisa bersama. Mamanya Gino sengaja tanya kepada Gino untuk diajak makan bareng nih guys. Karena biasanya memang ya mamanya Gino itu selalu makan bersama dengan papanya Gino semacam itu loh guys. Karena biasanya makan bareng bersama dengan papanya, kenapa di situ tiba-tiba ya Gino itu diajak makan tuh. Dan ternyata memang papanya Gino itu lagi repot-repotnya loh. Jam pagi kok sudah repot. Nah, itu juga pertanyaan bagi Gino. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, di sini juga yang menjadi pertanyaan bagi mamanya Gino nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, mamanya Gino itu juga melihat ada terjadi perubahan di sikapnya suaminya semacam itu. Apa sih yang membuat suaminya itu bersikap seperti itu? Bahkan di situ nih guys ya, mamanya Gino sengaja tanya kepada Gino, kenapa Gino itu diizinkan ya untuk bisa dekat lagi bersama dengan Tias. Apakah di situ Gino itu mengetahui suatu rahasia yang tidak diketahui oleh istrinya sendiri atau mamanya Gino semacam itu? Nah, mengenai pertanyaan demikian otomatis membuat Gino diem guys, karena dia tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya bahwa papanya Gino itu juga memang menyembunyikan rahasia gitu. Dan di situ nih guys ya, hal yang paling membingungkan sekali adalah ketika istrinya dari papanya tersebut atau mamanya Gino itu nih guys mempertanyakan kepada Gino terkait Ara. Apakah memang di situ nih guys ya, Ara itu ada hubungannya dengan sikap dari suaminya berubah semacam itu. Makanya di situ mamanya Gino sengaja tanya kepada Gino untuk mengetahui siapa sih Ara yang sebenarnya, apakah dia mengetahui semacam itu. Karena ternyata ya papanya Gino itu juga memperkenalkan Ara itu sebagai keponakan dia semacam itu. Nah, ketika mamanya Gino itu mengatakan bahwa memang Ara itu adalah keponakan dia, ini ada sesuatu hal yang nggak benar nih. Ya, ada sesuatu hal yang nggak benar yang disembunyikan oleh ya papanya sendiri kepada istrinya semacam itu. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini jadi pertanyaan juga nih. Nah, di situ nih guys ya, Gino berpikir bahwa memang papanya itu menyembunyikan sesuatu. Makanya di situ nih guys ya, Gino hanya mengatakan kepada mamanya agar membuat mamanya itu tenang dan berpikir positif bahwa papanya itu tidak ada hubungan apapun dengan Ara. Ya, dia hanya mungkin saat ini repot dengan pekerjaannya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, sebenarnya ya Gino itu juga sudah menghubungi temannya Franz untuk mencari tahu bahwa permasalahan yang banyak terjadi itu memang adakah memang papanya itu juga masalah dengan Jidan. Apakah Jidan itu juga salah satu masalah sehingga menyebabkan Gino berpikir bahwa papa saat ini itu lagi murung atau banyak kerjaan. Ya, itu semua karena banyak masalah yang sedang terjadi. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Gino itu bertanya-tanya, melainkan dia juga mencari tahu lewat temannya Franz semacam itu. Nah, sementara Tias hingga sengaja diajak oleh Dian
Ya dia diajak ke danau dan ternyata dilihat sekelilingnya danau itu sama danau yang pernah ke situ sebelumnya. Dan memang di situ nih guys ya, Tias bertanya kepada Dian, untuk apa Dian mengajak dia ke danau semacam itu. Ya, memang ternyata ajakannya ke danau itu ada sesuatu hal yang sangat penting sekali yang harus dibahas. Makanya di situ nih guys, ya Dian sengaja mengajak pribadi Tias untuk ngobrol semacam itu. Tiba-tiba ternyata kondisinya Tias ya baik-baik saja. Dia kayak mau pingsan semacam itu loh guys. Nah kemudian Tias mengatakan bahwa dia itu belum sarapan. Nah karena mungkin dia belum sarapan, membuat Dian ini berpikir untuk mengajaknya makan di warung. Ya semacam itu. Agar dia punya tenaga semacam itu. Agar nanti ketika dia bicara di depan danau ada suatu kekuatan atau power yang dia miliki, ada energi semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Dian itu sengaja menggandeng Tias semacam itu untuk makan bersama, bareng bersama semacam itu. Karena otomatis ketika dia mengajak bersama, makan bersama, menggandeng tangannya, disitulah cinta mereka berdua sebenarnya masih timbul, masih ada. Namun sayangnya mereka harus terpisah karena Hani menginginkan semuanya, bahwa memang Hani ingin tetap bersama dengan Dian. Walaupun sebenarnya Dian ingin memilih bersama dengan Tias, namun memang demi kebaikan bersama, keadilan bersama, hingga membuat dia harus melepaskan semuanya. Nah Hani berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaan Dian. Dian kemana semacam itu. Walaupun di sini mobilnya Dian tidak ada di rumahnya Mbak Tias, tapi bukan berarti bahwa Dian tidak ada di sini. Makanya dia berusaha untuk mengetuk-ngetuk kepada ibunya, dan ternyata ibunya hadir tuh Yuni. Dan dia bertanya tuh kepada ibunya, di manakah Mas Dian semacam itu. Nah kemudian mengenai pertanyaan Dian ada di rumahnya, dia nggak tahu apa-apa terkait pertanyaan tersebut. Nah dia berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak ada. Nah kemudian dia juga bertanya di mana Mbak Tias saat ini. Nah kemudian di situ ibunya hanya menjelaskan bahwa memang Tias itu ada di rumah, di kamarnya, itu yang diketahui oleh ibunya. Namun di situ Hani tidak percaya. Oleh sebab itulah yang menyebabkan Hani terus masuk ke kamarnya Hani, supaya Hani tahu bahwa memang Tias berada di kamar atau tidak. Nah setelah ya masuk ke kamarnya, ternyata Tias tidak ada di situ. Nah kemudian di situ Tias semakin marah dan mengatakan bahwa memang Mbak Tias itu bukanlah orang yang benar. Dia selalu mencari cara untuk mencari di mana keberadaannya Dian, selalu menghubungi Dian semacam itu. Nah karena memang Tias itu tidak ada di rumahnya, nah kemudian dia sekali lagi bertanya kepada mamanya, di manakah Mbak Tias itu berada, di manakah Dian itu mengajak Tias semacam itu. Nah kemudian di situ ibunya sekali lagi menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa mengenai Tias di mana, dia diajak kemana oleh Dian semacam itu. Karena masalahnya Tias sendiri tidak ngobrol bersama dengan ibunya, tidak izin keluar semacam itu, sehingga Mama Yuni tidak tahu di mana keberadaan anaknya Tias. Nah di situ nih guys ya, untuk mengetahui kebenarannya, maka Hani berusaha untuk menelpon nomornya Tias, dan ternyata teleponnya ditinggal tuh di depan kamar dia semacam itu. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Dian yang sengaja mengajak ya mengobrol makan dulu terlebih dahulu nih guys ya di situ. Dan tentu saja di situ nih guys ya, Dian sengaja memesankan nasi uduk kesukaannya Tias semacam itu. Nah di situ nih guys ya, ada kebahagiaan di situ nih guys yang memang terjadi di antara Dian dan juga Tias. Tiba-tiba Dian itu karena memang ditelepon ya kan oleh Tias, ditelepon oleh Hani, menyebabkan dia harus mematikan, harus menyalakan handphonenya. Kenapa? Karena dia tidak suka jika dia itu diganggu terus oleh Hani semacam itu. Karena Hani itu yang sekarang berbeda, sehingga menyebabkan dia kayak males semacam itu berhubungan dengan Hani lagi. Nah di situ Hani merasa semakin marah ketika teleponnya itu di reject, ya kan. Dia berusaha untuk telepon lagi, ternyata nggak bisa. Nah kemudian dia berusaha untuk menekan ibunya lagi, berusaha tanya di manakah keberadaan kakaknya Tias yang diajak pergi oleh Dian semacam itu. Nah sekali lagi ibunya juga mengatakan bahwa dia tidak tahu, masalahnya memang tidak izin Tias semacam itu. Nah semakin di situ nih guys yang membuat Hani menyalahkan Tias, bahwa Tias itu berusaha untuk merebut ya Dian dari tangan dia semacam itu. Ya karena Mbak Tias itu selalu berusaha untuk mendapatkan hatinya Dian semacam itu. Padahal di situ ibunya yakin bahwa kakaknya itu tidak mungkin melakukan itu semua, karena kakaknya itu baik, orang baik, dan selalu merelakan apapun demi kebahagiaan adiknya sendiri Hani. Namun Hani tidak menyadari itu semua guys, dan Hani tetap berpikir bahwa kakaknya itu munafik, kakaknya itu pembohong. Dia itu melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan hatinya Mas Dian semacam itu. Sekali lagi ibunya berusaha untuk menegaskan kepada anaknya bahwa tidak ada yang dibeda-bedakan antara Hani maupun Tias. Namun Hani merasa bahwa dia selalu dibedakan
dikerjakan oleh ibunya semacam itu. Padahal di situ nih guys ya, mamanya sudah menjelaskan kepada Hani bahwa memang di situ dia tidak tahu di mana keberadaannya gitu loh. Kenapa di situ dia tetap ngeyel? Ya, tetap ngeyel bahwa ibunya itu tahu di mana keberadaan Dian semacam itu. Padahal sudah dijelaskan berkali-kali bahwa memang dia tidak tahu di mana keberadaan kakaknya Tias semacam itu. Kalaupun memang Tias itu dibawa pergi, ya mungkin Dian yang mengajak pergi semacam itu. Namun sayangnya memang tidak dikasih tahu semakan itu. Nah, karena memang ibunya nggak tahu dan dia bilang tetap tidak tahu, membuat Hani semakin marah. Membuat Hani berpikir bahwa kakaknya itu jahat, munafik semacam itu. Ya, padahal di situ nih guys ya, Hani itu pengen bersama dengan Dean semacam itu, dan kemudian mamanya berusaha untuk menjelaskan sikap dia bahwasanya kakaknya itu punya sikap yang baik semacam itu. Harusnya dia itu introspeksi pada dirinya sendiri semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Hani merasa bahwa dia itu kayak dipilih kasih semacam itu, bahwa memang ibunya lebih lebih suka kepada kakaknya Tias. Sekali lagi bahwa mamanya berusaha untuk meyakinkan bahwa ibunya tidak pilih-pilih, ya. Ibunya juga sayang kepada Hani dan Hani harus mengetahui akan hal itu. Namun di situ nih guys ya, tidak percaya tuh ya kan Hani. Kenapa dia tidak percaya? Karena tadi dia tidak dikasih tahu di mana keberadaannya, Tias dibawa pergi oleh Dean semacam itu. Dan sikap mamanya yang semacam itu otomatis membuat Hani percaya bahwa mamanya sudah tidak cinta lagi, tidak sayang lagi kepada Hani. Makanya di situ nih guys ya, Hani itu percaya bahwa memang mamanya sudah tidak sayang. Apalagi memang ya mungkin di depannya saja memang di situ, ya di depan Hani dia bilang bahwa dia cinta, sayang kepada anaknya. Namun ketika di belakang mungkin dia lebih memilih Tias semacam itu. Nah, karena perbedaan pendapat tersebutlah yang menyebabkan terjadi masalah. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Dian yang berusaha untuk mengajak ya kan makan bareng nih guys ya Tias. Walaupun dia diajak di tempat yang sangat biasa sekali menurut Dian, namun menurut ya Tias ini nggak apa-apa kok, karena dia sudah biasa makan di warung. Jadi ini tidak masalah besar buat Tias ya. Ini bukan masalah besar buat Tias. Tiba-tiba ketika dia mau makan, malah tersedak semacam itu ya kan Tiasnya. Nah, kemudian dikasihkanlah tuh minum supaya dia hati-hati makannya semacam itu. Jangan tergesa-gesa ketika mau makan. Jadi kalau mau makan harusnya hati-hati semacam itu. Dengan penuh perhatian dan rasa cinta dia memberikan ya gelasnya kepada Tias. Nah, Tias merasa sangat senang banget ketika dia lagi berduaan dengan Dean, karena memang rasa cinta itu sudah tumbuh lagi di hati dia semacam itu. Dan bahkan di situ nih guys ya, ada hal yang pengen diungkapkan oleh Dean, yaitu mengenai kenapa dia harus menceraikan dia. Itu dia lakukan karena memang dia pengen keadilan. Dia pengen adil kepada Hani maupun juga Tias, dan tidak mau ada masalah, dan Tias jangan lagi dipersalahkan atas semua ini. Karena memang dia didesak terus oleh Hani, menyebabkan dia harus berpikir secara adil. Nah, walaupun keputusan ini sangat menyakitkan juga buat Tias, namun apalah daya dari seorang Dean. Karena jika dia memilih Hani, takutnya memang nanti Tias yang akan tersakiti. Kalau dia memilih Tias, nanti marah lagi Hani kepada Tias, kayaknya dia merebut semacam itu. Maka dari itulah yang menyebabkan Dian itu minta maaf karena dia tidak bisa tegas. Padahal dia itu sangat mencintai, sangat tidak merelakan jika memang dia akan bercerai, ya pisah bersama dengan Tias. Padahal dia cinta loh dengan Tias semacam itu. Bahkan kenangan-kenangan yang dahulu mengingatkan dia suka dan cinta ketika dia pertama kali ketemu dengan Tias. Tias sangat berbeda dengan Hani, dia sangat baik, dia sangat memahami ya kondisinya Dian semacam itu, yang membuat dia jatuh cinta kepada Tias karena kelembutannya, karena kebaikannya semacam itu. Bahkan dia juga teringat tuh ketika memang di acara pernikahan dia. Bahkan di situ nih guys ya, dia teringat dengan pernikahannya bersama dengan Tias, dan memang disitulah yang menyebabkan dia itu merasa sangat sedih jika dia harus kehilangan Tias untuk selama-lamanya semacam itu. Malam pertamanya seharusnya bahagia, dia harusnya masih bersama dengan Tias, namun ini semua harus terjadi ketika memang Hani itu masih hidup dan masih mencintai Dean dan mengejar-ngejar Dean demi kebaikan bersama, maka dia harus memutuskan untuk menceraikan keduanya demi keadilan semacam itu. Ya walaupun Tias juga harus tersakiti dan dia sudah mulai cinta kepada Dean. Nah, hal inilah yang menyebabkan Tias juga merasa sedih sebenarnya. Namun apalah yang bisa dilakukan oleh Tias? Sekarang dia tahu bahwa memang adiknya sangat mencintai Dean, maka dia merelakan semuanya demi kebahagiaan adiknya juga. Nah, oleh sebab itulah yang menyebabkan Tias merelakan itu semua. Walaupun sebenarnya dia juga teringat tuh ketika dia itu dilamar, diberikan cincin, itu adalah suatu hal yang luar biasa yang memang diingat oleh Tias itu sendiri guys. Jadi Tias itu sudah mulai suka ya. Dan disitulah sebenarnya keduanya saling cinta satu sama lain. Namun karena ada suatu alasan tertentu yang menyebabkan mereka itu harus berpisah demi kebaikan bersama.
Makanya di situ diajak ngobrol yang sangat penting. Nah, di situ nih guys ya, karena memang ibunya Tias itu lebih pro kepada Tias, membuat Hani sangat marah. Kemudian Hani sengaja menghampiri ibunya yang meninggalkan begitu saja. Padahal masalahnya tadi itu belum selesai loh. Bahkan di situ ibunya belum menjelaskan di mana keberadaan Dian, kenapa dia sudah pergi begitu saja. Nah, kemudian ibunya sudah berusaha untuk menjelaskan semuanya bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan Dian dan juga Tias saat ini. Namun ternyata di situ Hani terus mendesak di mana keberadaannya Dian saat ini, membawa Tias kemana. Nah, di situ nih guys ya, ibunya sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Hani semacam itu. Hani semakin marah dan menjadi-jadi semacam itu. Dia berusaha untuk mengingatkan Hani untuk mengintrospeksi diri, bahwa dia itu seharusnya introspeksi pada sikapnya semacam itu. Kenapa alasannya Dian itu meninggalkan dia? Alasan Dian meninggalkan Hani karena Hani itu sangat jahat kepada Tias. Ya walaupun di situ memang Hani tidak meyakini bahwa dia itu jahat kepada kakaknya sendiri, namun ulahnya yang jahat kepada kakaknya. Bahkan dia berpikir bahwa kakaknya itu munafik. Sehingga mamahnya berusaha untuk menjelaskan kebenarannya bahwa sikapnya Hanilah yang membuat ya suaminya sendiri itu ilfil dan meninggalkan dia. Seharusnya dia sadar atas kesalahan yang dia lakukan dan meminta maaf. Seharusnya dia itu introspeksi diri semacam itu. Hani terus saja menyalahkan Tias. Kenapa? Karena dia diceraikan tuh oleh Dian semacam itu. Seharusnya dia masih hidup bersama, namun dia terus menyalahkan. Nah, ibunya berusaha untuk menasehati anaknya juga. Hani, walau bagaimanapun Hani tetap anaknya, ya, dan dia berusaha untuk menasehatinya juga. Namun ternyata Hani tidak bisa dinasehatin. Kenapa? Karena terus menyalahkan Tias. Tias itu hanya pengen kebahagiaan buat adiknya sendiri. Namun adiknya Hani tidak menyadari itu semua. Semakin dia menyalahkan kakaknya atas semua kasus ini. Nah, itu semakin membuat Hani marah. Hani semakin marah guys, karena mendengar bahwa ibunya lebih pro, lebih suka kepada Hani, bahkan menyalahkan Hani terus. Karena merasa Hani disalah-salahkan terus, membuat Hani ini semakin marah. Dan bahkan marahnya Hani itu sungguh melempar semua barang-barang yang ada di situ nih guys ya. Mamanya berusaha untuk menenangkan dia nih guys ya, sehingga membuat Hani ini semakin marah nih guys ya. Bukan hanya ingin melempar yang ada di sekitarnya di situ nih guys ya. Sikapnya Hani itu sungguh sangat terlaluan kepada ibunya sendiri, berbicara semacam itu yang tidak sopan dan kasar kepada Mama Yuni semacam itu. Dan Ibu Yuni itu berusaha untuk menenangkan anaknya, namun ternyata nih guys ya, anaknya itu tidak bisa ditenangkan, semakin membuat dia heboh, membuat dia marah semakin tidak terkontrol. Di situ nih guys ya, karena dia marah yang tidak terkontrol, akhirnya membuat ibunya itu harus jatuh karena tidak sengaja didorong oleh anaknya ketika anaknya itu marah, dan membuat ibunya itu jatuh pingsan. Membuat Hani sangat bingung dengan ibunya yang jatuh pingsan tiba-tiba karena terdorong secara tidak sengaja ketika Hani sedang marah. Dan Hani langsung kebingungan guys, apa yang harus dia lakukan ketika mamanya itu jatuh pingsan karena ulahnya.